Indonesia merupakan salah satu negara dengan potensi pasar terbesar di Asia Tenggara, terutama di bidang teknologi dan perangkat elektronik. Dengan populasi yang melebihi 270 juta jiwa, serta pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, Indonesia memiliki daya tarik besar bagi banyak perusahaan multinasional. Namun, meskipun potensi ini begitu besar, dua raksasa teknologi dunia, Nvidia dan Apple, tampaknya masih enggan untuk berinvestasi secara signifikan di tanah air. Bahkan, upaya mereka untuk memperluas jangkauan pasar di Indonesia seringkali menghadapi berbagai hambatan. Pertanyaannya adalah, apa yang menyebabkan perusahaan besar seperti Nvidia dan Apple gagal atau enggan menanamkan modal mereka di Indonesia? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengeksplorasi berbagai faktor yang memengaruhi keputusan mereka, mulai dari regulasi yang kompleks, tantangan infrastruktur, hingga persaingan regional yang semakin ketat. Analisis ini penting untuk memahami apa saja yang perlu diperbaiki agar Indonesia dapat menjadi tujuan investasi utama bagi para pemain besar di industri teknologi global. Faktor utama yang menyebabkan Nvidia dan Apple gagal serta enggan berinvestasi di Indonesia adalah kompleksitas regulasi dan kebijakan investasi yang dianggap tidak stabil. Peraturan yang sering berubah-ubah menyulitkan perusahaan multinasional dalam menyusun strategi bisnis jangka panjang. Bagi perusahaan seperti Nvidia dan Apple, perubahan regulasi yang mendadak dapat mengganggu rencana strategis mereka. Mereka membutuhkan kepastian hukum agar risiko bisnis dapat diminimalkan. Infrastruktur di Indonesia juga menjadi salah satu penghalang. Meskipun telah banyak pembangunan seperti jalan tol, pelabuhan, dan bandara, kebutuhan perusahaan teknologi tinggi memerlukan lebih dari itu. Mereka membutuhkan jaringan listrik yang stabil dan pusat data berstandar internasional. Sayangnya, beberapa wilayah strategis di Indonesia masih menghadapi kendala pasokan listrik dan konektivitas internet yang kurang andal. Hal ini dapat menghambat proses produksi dan distribusi mereka. Tenaga kerja di Indonesia juga masih menghadapi tantangan besar. Meski jumlah tenaga kerja melimpah, keahlian dalam bidang teknologi tinggi masih kurang memadai. Nvidia dan Apple memerlukan tenaga kerja dengan kemampuan khusus di bidang perangkat keras dan perangkat lunak canggih, yang sayangnya belum banyak tersedia di Indonesia. Pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan perusahaan teknologi tinggi juga masih minim. Selain itu, rantai pasok di Indonesia masih jauh dari efisien. Untuk perusahaan seperti Apple dan Nvidia, efisiensi rantai pasok sangat penting. Mereka membutuhkan pemasok yang dapat memberikan komponen berkualitas tinggi dalam waktu singkat. Keterlambatan dalam pengiriman atau kendala logistik dapat menyebabkan gangguan dalam produksi dan distribusi. Kelemahan logistik ini membuat banyak perusahaan besar lebih memilih negara lain yang memiliki rantai pasok yang lebih andal dan efisien. Stabilitas politik dan hukum di Indonesia juga menjadi perhatian utama. Perubahan kebijakan yang tiba-tiba atau ketidakpastian hukum dapat menimbulkan risiko besar bagi investor asing. Meskipun Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, beberapa kasus sengketa hukum yang melibatkan perusahaan asing telah menciptakan ketidakpercayaan. Nvidia dan Apple tidak ingin menghadapi risiko ini, sehingga mereka lebih memilih negara yang memiliki sistem hukum yang lebih stabil. Persaingan dengan negara tetangga juga menjadi faktor penting. Vietnam, Malaysia, dan Singapura menawarkan berbagai insentif menarik bagi investor asing. Vietnam misalnya telah menjadi pusat manufaktur baru bagi banyak perusahaan teknologi berkat kebijakan pajak yang rendah dan proses perizinan yang cepat. Malaysia juga menawarkan berbagai fasilitas dan insentif untuk mendirikan pusat riset dan pengembangan. Sementara itu, Singapura dikenal dengan infrastruktur kelas dunia dan ekosistem bisnis yang sangat mendukung. Dibandingkan dengan negara-negara tersebut,
Indonesia masih harus bekerja keras untuk menarik lebih banyak investasi. Strategi internal perusahaan juga memengaruhi keputusan mereka. Apple misalnya lebih memilih untuk fokus pada pasar yang sudah matang, seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Cina, sebelum memperluas investasinya. Nvidia lebih nyaman beroperasi di pusat teknologi dunia, seperti Taiwan dan Korea Selatan, yang memiliki ekosistem bisnis yang lebih mapan. Keputusan strategis ini juga membuat mereka belum berinvestasi besar-besaran di Indonesia. Dengan semua tantangan tersebut, meskipun potensi pasar Indonesia sangat besar, perusahaan seperti Nvidia dan Apple masih enggan berinvestasi secara signifikan. Untuk menarik minat mereka, diperlukan upaya serius dari pemerintah dan berbagai pihak, terkait untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan kompetitif. Jika tantangan-tantangan ini dapat diatasi, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi tujuan utama bagi perusahaan teknologi besar dunia. Berdasarkan berbagai faktor yang telah dibahas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi pasar yang besar dan terus berkembang, terdapat sejumlah tantangan yang membuat perusahaan seperti Nvidia dan Apple enggan berinvestasi secara signifikan. Kompleksitas regulasi, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya tenaga kerja terampil, serta ketidakpastian hukum menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Selain itu, persaingan ketat dengan negara-negara tetangga yang menawarkan insentif dan ekosistem bisnis lebih kompetitif turut memperkuat keputusan mereka untuk menahan ekspansi di Indonesia. Namun, tantangan-tantangan ini bukan sesuatu yang tidak dapat diubah. Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha, dan sektor pendidikan, Indonesia dapat memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan daya tariknya di mata perusahaan teknologi global. Jika hal ini dilakukan secara konsisten, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi salah satu tujuan utama bagi investasi perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti Nvidia dan Apple di masa depan. Demikian pembahasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan Nvidia dan Apple gagal serta enggan berinvestasi di Indonesia. Tantangan yang ada memang tidak sedikit, namun peluang dan potensi pasar Indonesia tetap besar jika berbagai hambatan dapat diatasi. Semoga ke depan, dengan perbaikan regulasi, peningkatan infrastruktur, serta penguatan sumber daya manusia, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi dari perusahaan teknologi global. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.